Kemudian saya minta izin juga akan mute all supaya komunikasi kita lebih jelas. Oke. Sekarang kita akan buka dengan membacakan invokasi. Saya akan bacakan invokasi kita. Oh hidden life, vibrant in every atom. Oh hidup tersembunyi yang bergetar di setiap atom. Oh hidden light, shining in every creature. Oh cahaya tersembunyi yang bersinar di dalam diri setiap makhluk. Oh hidden love, embracing all in oneness. Oh cinta kasih tersembunyi yang memeluk semuanya dalam satu kesatuan. May all who feel themselves as one with thee know they are therefore one with every other. Semoga masing-masing yang merasa satu dengan dikau, karena itu ia tahu bahwa ia satu dengan setiap lainnya. Om Shanti Shanti Shanti. Baiklah, brothers and sisters, sebenarnya topik ini saya persiapkan untuk meeting virtual kita di Blavatsky Lodge pada saat momen pandemi di mana kita masing-masing harus ada di dalam rumah. Saya tidak mempersiapkannya sebenarnya untuk skop yang lebih besar seperti pada siang hari ini. Karena kebetulan ini adalah pertama kali pula saya harus mempresentasikan di hadapan brothers and sisters di Perwatin. Jadi semoga kalau misalnya nanti ada kekurangan sana-sini, mohon agar dapat dimaklumi. Nah, topik ini saya pilih karena belakangan ini hampir setiap hari kita selalu dibombardir dengan berita-berita begitu banyaknya korban yang berjatuhan karena pandemi COVID-19. Jadi saya teringat bahwa ini juga salah satu realita atau fakta yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu by the end of the day, kita juga akan meninggal. Tinggal masalah waktu, siapa yang lebih cepat atau siapa yang lebih dahulu. So, alangkah baiknya kita bisa mengetahui, mencari tahu apa yang dikatakan oleh ajaran teosofi tentang kematian ini. Dan saya mengatakan bahwa contents ataupun isi daripada topik kita pada siang hari ini saya rangkum dari booklet Ancient Wisdom, yaitu booklet yang berisikan introduction kepada para peminat-peminat baru terhadap ajaran teosofi. Jadi kebetulan tahun lalu saya ikut ke dalam IPF, Indo-Pacific Federation di Manila, dan buku ini saya beli di sana. Jadi siang hari ini saya akan coba share, dan juga sebagian itu saya ambil dari online course yang diberikan oleh Theosophical Society di New Zealand. Jadi mereka ada memberikan online course secara gratis di platform Udemy namanya. Nah, di situ juga mereka membuat topik dasar tentang kematian ataupun death and after death states ini. Oke. Jadi untuk memperlancar flow daripada presentasi ini, izinkan saya meminta agar saya menyelesaikan semua topik-topik yang ada di dalam persiapan presentasi ini, dan pada akhirnya nanti saya persilakan kepada senior-senior kita yang tentunya jauh lebih memahami tentang teosofi dibandingkan saya untuk memberikan komentar atau memberikan input tambahan, keterangan tambahan untuk semakin memperjelas apa yang sedang kita bicarakan pada siang hari ini. Ini adalah subtopik yang ada di dalam presentasi pada siang ini, yaitu terdiri atas introduction. Kita akan berbicara tentang pengenalan, kemudian kita bicara tentang lifespan atau rentang kehidupan. Slide saya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita akan berbicara tentang physical death atau kematian secara jasmania. Kemudian kita berbicara juga tentang the separation of principles, yaitu prinsip-prinsip manusia yang diajarkan di dalam teosofi itu, bagaimana kejadiannya pada saat menjelang kematian. Kemudian ada yang dikenal juga sebagai the second death, kematian yang kedua.
Kemudian kita juga bicara tentang devachan, atau dalam diterjemahkan secara bahasa Indonesia, mungkin yang paling mendekati itu alam dewa. Lanjut dengan premature death, apa yang disebut sebagai kematian secara prematur. Kemudian juga berbicara tentang pengalaman, the death experience, bagaimana dilihat dari sisi teosofi. Dan yang terakhir yaitu near death experience, atau pengalaman mereka yang sudah menjalani yang dinamakan istilah kita mati suri. Introduction. Theosophy teaches that after a person dies, the ego and its non-physical bodies undergo a process consisting of multiple stages before reincarnating. Theosophy mengajarkan bahwa setelah seseorang meninggal, maka sang ego dan badan-badan non-fisikal dia akan menjalani proses yang terdiri atas berbagai tahapan sebelum jiwanya itu mengalami proses reinkarnasi. The process may be very brief, as in young children or cases of premature death, or it can be as long as 3,000 years. Proses itu berlangsung singkat, sebagaimana halnya khususnya pada anak-anak kecil, ataupun kasus yang mencakupi kematian secara prematur, atau bisa juga sepanjang bahkan 3.000-an tahun, atau bahkan lebih. Theosophical literature, particularly the Mahatma letters, has an extensive teachings about the after-death states, some of which have received validation in parapsychological studies in the past century or so. Di dalam literatur teosofi, khususnya yang menyangkut tentang surat-surat dari Mahatma, di situ terdapat ajaran yang sangat ekstensif tentang kondisi-kondisi orang yang telah meninggal, di mana beberapa di antaranya bahkan sudah mendapatkan validasi dari studi-studi secara parapsikologis di abad terdahulu maupun sekarang. Mengenai lifespan atau rentang kehidupan, each person is born with a certain quantity of life energy, like the oil in a lamp. When the oil is exhausted, the person dies, even if apparently healthy, what we call as natural death. When, however, the life energy is not exhausted and the person meets a violent death, then the ego continues to be conscious and alive minus the physical body. This is what we call as premature death. Jadi setiap orang terlahir dengan sejumlah energi kehidupan diibaratkan seperti minyak yang terdapat di dalam sebuah wadah atau pelita minyak. Ketika minyak tersebut sudah habis, maka orang itu dikatakan sudah meninggal, walaupun kelihatannya yang bersangkutan sehat-sehat saja. Inilah yang disebut sebagai kematian secara alami. Akan tetapi, apabila life energy atau energi kehidupan itu belum habis, tetapi ternyata orang tersebut mengalami kematian secara mendadak, maka sang ego akan tetap conscious, sadar, dan bisa dikatakan dalam tanda kutip alive. Hanya dia tidak ada lagi memiliki badan jasmani, dan ini yang dikategorikan sebagai kematian secara prematur. Nah, apa saja kematian secara prematur itu? Yaitu death by accident, murder, and suicide. Yaitu meninggal karena kecelakaan, meninggal karena adanya pembunuhan, seperti dalam peperangan misalnya, dan bunuh diri. Each of these will undergo a different after-death process depending upon the circumstances of the death. Jadi setiap bentuk-bentuk cara meninggal tadi itu akan mengalami proses after death yang berbeda-beda tergantung bagaimana circumstances atau kondisi daripada dia meninggal. Now, kita bicara tentang physical death, kematian secara fisik. The last organ to die, according to the Mahatma letters, is the brain. At the moment of death, a person recalls one's entire life in a span of a few seconds. Pada saat menjelang kematian, menurut surat-surat dari Mahatma, organ terakhir yang meninggal itu biasanya adalah otak. Pada saat momen seorang meninggal, maka dia akan mengingat kembali keseluruhan rentang kehidupannya itu dalam sekian detik. This recall has been affirmed by recent researches conducted on near-death experiences such as those of Dr. Raymond Moody. Dan hal tersebut, yaitu apa yang diutarakan dalam surat Mahatma itu sudah diafirmasi
dalam beberapa penyelidikan terakhir yang dilaksanakan untuk menyelidiki tentang NDE atau Near Death Experience tersebut, seperti yang dilakukan oleh Dr. Raymond Moody. The last dominant thoughts of a person will determine the life principle of one's future existence, and the nature of these thoughts will depend upon the predominant character during the person's life. Dan buah-buah pikiran yang paling dominan pada saat menjelang kehidupan terakhir daripada seseorang itu akan menentukan prinsip kehidupannya di eksistensinya yang di kemudian hari. Dan sifat alamiah daripada pikiran-pikiran orang tersebut akan tergantung kepada dominan karakter yang dimiliki orang tersebut selama masa kehidupannya yang baru dilewati. There is a lucidity at the moment of death, even among madmen, as the process of life recall is undergone. The Mahatma Kuthumi therefore admonishes people to keep silence when a person is dying to avoid disturbing the thoughts and processes that will mold the ego's future life. Terdapat suatu kejelasan yang sangat jelas pada saat menjelang momen seseorang meninggal, bahkan di sini dikatakan seorang yang kita cap sebagai tidak waras sekalipun, oleh karena pada saat proses recalling kehidupannya itu sedang berlangsung. Mahatma Kuthumi memberikan instruksi ataupun menasehati kita agar kita bersikap silence, diam, pada saat ada suaranya, Pak. Tidak ada suara. Apa yang lain kedengaran? Kedengaran saya. Oke. Oke, saya lanjutkan, House. Oke, saya lanjut. Mahatma Kuthumi mengatakan bahwa sebaiknya kita bersikap silence pada saat seseorang menjelang dia meninggal, agar kita tidak mengganggu pikiran, thoughts, dan proses yang sedang dilewatinya untuk membentuk egonya yang ada di kemudian hari. There is a non-physical silver cord that connects the physical body and the kamarupa. Kamarupa is di sini disebut sebagai desire vehicle or astral soul. Ini istilah-istilah yang nanti bisa agak sedikit confusing. Nanti kita bisa lihat di belakang. When this is broken, that becomes permanent. This cord has been observed by clairvoyants since the ancient times. Hal ini dikatakan bahwa terdapat semacam benang perak atau mungkin bahasa Indonesia disebut sutratman kalau saya tidak salah, yang menghubungkan antara badan fisik daripada seseorang dengan desire vehicle atau badan desire, atau yang oleh Blavatsky disebut astral soul, atau istilahnya juga disebut kamarupa. Ketika benang ini terputus, maka kematian adalah bersifat permanen. Dan keberadaan daripada sutratman ini sudah diobservasi oleh para clairvoyant, para waskitawan sejak zaman dahulu. At the moment of death, an apparition of the person just died may be seen by people at a distance. This is the involuntary projection of the mental illusory body, or Maya Virupa. The image is based on the perception of the dying person. Hence, the apparition is often seen in the clothes they wear at the moment of death. And Blavatsky says, if the dying person is drowning, the image will appear as if dripping with water. Pada saat momen meninggal seseorang, maka penampakan daripada orang yang baru meninggal itu kadang-kadang bisa dilihat oleh orang-orang tertentu pada jarak-jarak tertentu. Dan ini adalah merupakan proses yang involuntary, tidak disadari, daripada mental illusory body daripada orang tersebut atau maya virupanya. Dan penampakan itu biasanya didasarkan pada persepsi bagaimana orang itu baru meninggal. Sehingga kadang-kadang di apparition penampakannya terlihat seperti dia sedang mengenakan baju yang basah pada saat dia baru meninggal. Dan Blavatsky mengatakan bahwa apabila orang tersebut meninggal karena tenggelam, maka penampakannya akan terlihat seolah-olah dia itu badannya basah kuyup. Selanjutnya, nah ini yang kita ini diagram saya ambil dari ada banyak sekali nomenklatur seperti ini beredar di buku-buku teosofi dan banyak sekali variasinya. Kebetulan saya ambil ini salah satu mungkin dari versinya Blavatsky ya, mengenai prinsip-prinsip badan daripada seorang manusia. To understand what follows after physical death, one must be familiar with the 7 human principles, yaitu untuk memahami tentang bagaimana kondisi setelah seseorang meninggal,
kita harus menjadi familiar dengan yang namanya ketujuh prinsip daripada seorang manusia, yaitu terdiri atas the physical body, stula sarira, the astral body, atau yang tadi istilahnya illusory body, atau the etheric body, etheric double, atau lingga sarira. Kemudian ada life energy atau prana atau vitality. Kemudian the desire body, yaitu badan keinginan, animal soul, atau disebut juga animal soul, atau disebut juga astral soul, dalam bahasa Sanskertanya kama rupa. Kemudian ada lower manas atau lower mind, yang terdiri atas juga, dan yang berikutnya adalah higher mind atau higher manas, atau disebut juga human soul, dan ada yang disebut spiritual soul, buddhi, dan atma. Jadi inilah nomenklatur yang biasanya kita familiar jikalau mempelajari tentang aspek-aspek badan daripada seorang manusia. Ini berikut adalah tabel. Ini adalah comparison beberapa nomenklatur. Bukan hanya ini saja, masih banyak lagi. Kebetulan saya ambil beberapa yang dibuat oleh A.O. Hume. Dia mendefinisikan 7 prinsip ini seperti ini. Saya tidak akan bicarakan lebih lanjut karena akan memakan waktu. Dan ini satu topik tersendiri yang khusus. Kemudian dari APCNet, mereka juga dia juga memberikan penjabaran seperti ini. Nah, ini dari Blavatsky yang kita gunakan di dalam pembicaraan kita pada siang hari ini. Kemudian dari sisi esoteric Buddhism, mereka juga ada pembagiannya. Dari sisi Vedantik, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, dan ini biasanya kalau orang kita belajar yoga itu terbiasa dengan istilah-istilah seperti ini. Dan kemudian ada juga versi dari Geoffrey Hobson atau Geoffrey Farthing, mereka juga mempunyai nomenklaturnya sendiri. Dan tidak akan kita bahas lebih panjang, karena itu suatu topik khusus. Oke. Setelah kita mengetahui adanya 7 principles itu, maka sekarang kita melihat bagaimana the separation, pemisahan prinsip itu pada saat seseorang menjelang kematian. In the case of normal death, the lowest 3 principles are separated from the higher 4. These 3 are the physical body, the etheric body or lingga sarira, and prana. Jadi pada saat menjelang kematian secara normal, biasanya ketiga prinsip terbawah itu akan terpisah dari 4 prinsip yang lainnya. Yaitu ketiga prinsip itu adalah badan jasmani kita, pasti kita tinggalkan. Kemudian etheric double kita, yang disebut lingga sarira juga kita tinggalkan. Dan vitalitas ataupun prana, badan energi kita juga kita tinggalkan. There is a loss of consciousness and the entity will be in its kama rupa or desire body. The environment where it enters into is called kama loka or the desire world. Terdapat kehilangan kesadaran dan jiwa yang baru meninggal itu akan berada di dalam yang namanya kama rupa or badan desire atau badan keinginannya. Lingkungan di mana dia akan memasuki itu disebut sebagai kama loka or desire world, dunia keinginan. And then the ego then goes into a long period of gestation where it prepares for entry into Devachan. It may last from a few hours to several years. The length of this period has been described by the Mahatma K.H. as dependent upon one's spiritual stamina, or what we call as the ego, the natural death, and other factors. Ego kemudian akan memasuki periode lama of gestation. Gestation saya cari terjemahannya mungkin seperti periode pengerapan. Where it prepares, dia mempersiapkan diri untuk memasuki alam Devachan. Dan periode itu bisa berlangsung selama beberapa jam saja atau bahkan beberapa tahun. Rentang daripada periode ini dideskripsikan oleh Mahatma K.H. tergantung kepada stamina daripada orang meninggal itu, yaitu komponen aspek ego, bagaimana dia meninggal, dan faktor-faktor lainnya. Sekarang kita bicara tentang the second death. At the end of gestation period, the entity will now undergo a second death, with the lower 2 principles will separate from the higher 2. That is, Kamarupa together with the mental body now will detach from Atma and Buddhi. Pada menjelang berakhirnya periode gestation tadi, maka sang entitas itu akan menjalani proses kematian kedua, di mana 2 prinsip yang terbawahnya akan berpisah dari
yang dua lainnya yang di atas, yaitu Kamarupa beserta dengan mental body-nya sekarang akan detach dari Atma and Buddhi. In this process of separation, there is a struggle that will determine how much of the mental body will go with the Atma Buddhi and how much it will be with Kamarupa. Nah, dalam proses separasi ini akan terjadi perjuangan atau pertentangan seberapa banyak komponen daripada mental body itu yang akan pergi ke atas ke Atma Buddhi dan seberapa banyak yang akan masuk kembali ke Kamarupa. Upon separation, the Kamarupa and mental body become a shell that will gradually disintegrate in time. These cells are the spirits generally contacted by mediumistic seances. Nah, setelah terjadinya pemisahan, maka Kamarupa mental body akan menjadi semacam shell cangkang yang secara perlahan akan terdesintegrasi dengan berjalannya waktu. Cangkang-cangkang ini adalah spirit yang biasanya dihubungi atau dikontak oleh yang namanya orang mediumistik atau paranormal. Maybe. Nah, ini adalah satu kondisi second death yang merupakan kasus-kasus khusus dan ini tidak akan kita bahas di sini karena itu adalah suatu studi penelaan yang lebih lanjut, advanced studies, yaitu pertama ada yang disebut sebagai lost soul oleh Blavatsky. Disebutkan bahwa the person who is extremely selfish, the entire mental body may be drawn towards the Kamarupa, thus depriving the Atma Buddhi with the necessary vehicle for future incarnations. This is what we call as a lost soul. Jiwa yang tersesat ini adalah orang-orang yang sangat extremely selfish, hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga keseluruhan daripada badan-badan mentalnya itu tertarik menuju kepada Kamarupa dan hampir menghilangkan kesempatannya Atma Buddhi untuk memperoleh badan atau vehicle untuk inkarnasi yang berikutnya. Kemudian kedua, ada juga yang disebut sebagai avici, yaitu a state attained after physical death by a person who has been unrelentingly selfish and devoted to inflicting injury on others. Therefore, is a state of devoid of spirituality, the result of life of absolute evil. Avici itu di dalam agama Buddha juga kita mempunyai istilah ini, alam avici, dan Blavatsky di sini mendefinisikannya sebagai kondisi yang dialami oleh seseorang setelah kematiannya secara fisikal, di mana orang itu sangat luar biasa selfish dan hanya melakukan tindakan yang mencelakai atau melukai orang lain, baik secara fisik maupun secara pikiran, dan oleh sebab itu dia tidak mempunyai komponen spiritualitas sama sekali, sehingga akibatnya adalah kehidupan yang sangat absolutely evil, sangat jahat. Lanjut, ada yang disebut sebagai dweller on the threshold. Dia ada di batas-batas ambang-ambang tertentu, yaitu an invisible malevolent entity that attaches to and influences a particular person, yaitu entitas yang luar biasa jahat, yang invisible, yang melekat pada orang-orang tertentu. Dan yang terakhir ada disebutkan juga oleh Blavatsky sebagai H-sphere, a dense globe where the soulless failures of nature go. HPB refers to it as the furnace of nature, where the soul will have to be remolded before being launched again towards immortality. H-sphere, saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya, yaitu suatu kondisi di mana alam yang sangat pekat, di mana jiwa-jiwa, entitas tanpa jiwa itu akan pergi. Itu diibaratkan sebagai tungku pengapian, di mana sang jiwa itu harus di-remolding kembali sebelum dia bisa melanjutkan proses kehidupan berikutnya. Ini membutuhkan advanced studies dan adalah di luar daripada skop pembicaraan kita, cuman hanya sebagai introduction bagi kita saja. Dewa Chan. Alam dewa. Kadang-kadang disebut juga sebagai Sukawati di tradisi Buddhis. After the second death, the ego enters into the devachanic state, which is blissful, where no traces of sorrow can enter. Setelah proses kehidupan meninggal yang kedua, maka sang ego akan memasuki yang namanya kondisi devachanic, yang sangat blissful, sangat penuh dengan kebahagiaan, tidak ada traces, tidak ada jejak-jejak kesedihan yang bisa masuk ke dalam alam itu.
It is oblivious of what is happening in the physical world. The ego may stay in Devachan for 10 to 15 centuries, depending upon the wealth of experience of the preceding physical life. Jadi orang-orang atau jiwa yang sudah memasuki kepada alam Devachan itu biasanya tidak tahu lagi apa yang terjadi di dunia fisikal. Sang ego akan memasuki kondisi Devachan itu selama bisa sampai 10 sampai 15 abad lamanya, tergantung seberapa kayanya pengalaman yang diperoleh orang tersebut dalam kehidupannya yang baru lewat. Devachan, however, is not the same as the heaven of Christian. It is a subjective state where the unfulfilled yearnings of the ego are realized. Disebutkan bahwa Devachan itu agak sedikit berbeda dengan konsep surga di Christianity. Dia adalah kondisi subjektif di mana beberapa keinginan-keinginan belum terrealisasikan oleh sang ego akan terwujud di alam tersebut. When the Devachanic state come to an end, the ego then forms another mental and emotional vehicle drawn from the life atoms of the preceding life. These atoms, also called tanhic elementals, await the ego as it leaves Devachan and will determine the type of personality the ego will have in the succeeding life. Ketika kehidupan di alam Devachan mendekati habis, maka sang ego akan membentuk badan-badan mental dan emosional lainnya yang diperolehnya dari atom-atom kehidupan dari kehidupannya yang lewat. Atom-atom ini disebut sebagai elemental. Tanhic akan menunggu sang ego ketika meninggalkan Devachan dan akan menentukan jenis personalitas dari sang ego yang akan dia peroleh dalam kehidupannya yang akan datang. Ada beberapa pengecualian, exceptions. The Mahatma letters states that the children who die before the age of 7 and those who live as congenital idiots will not enter Devachan, but will be reincarnated quickly. The literature of physical research, particularly the work of Ian Stevenson, also suggests that there are adults who may be reincarnated quickly, especially when they died of accidents or violence. Pengecualian yang disebutkan dalam surat Mahatma adalah bahwa untuk khususnya anak-anak yang barusan meninggal sebelum usia 7 tahun, atau mereka yang mengalami apa yang disebut sebagai congenital idiots, keterbelakangan mental secara bawaan, itu mereka tidak akan memasuki alam Devachan, tetapi akan langsung berreinkarnasi secara cepat. Literatur penyelidikan secara fisikal yang dilakukan terutama oleh Ian Stevenson juga menunjukkan hal yang sama, bahwa para orang-orang tua atau adults yang akan langsung berreinkarnasi secara cepat, khususnya jika mereka meninggal karena kecelakaan ataupun violence, tindakan kekerasan. Premature deaths, bicara tentang premature deaths. With premature deaths seperti accident, murder, and suicide, the fates of the ego after death are different. Their death hour has not yet come, and their reservoir of life energy has not been exhausted. They are not actually dead, but only have lost their physical bodies as a vehicle. They may retain consciousness and hence communicate with the living. They are also called elementaries, earthbound souls, or earthwalker. Menyangkut kematian secara prematur seperti akibat kecelakaan, pembunuhan, dan bunuh diri, maka nasib daripada sang ego setelah meninggal itu agak sedikit berbeda. Jam kematian mereka itu sebetulnya belum sampai, dan reservoir atau kandungan energi kehidupan mereka juga belum habis. Jadi sebetulnya mereka itu belum meninggal, tetapi telah kehilangan badan jasmani sebagai vehicle-nya. Mereka masih memiliki kesadarannya, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan mereka yang masih hidup. Nah, itu ada istilahnya disebut sebagai elementaries, jiwa-jiwa yang earthbound, ataupun earthwalker. Those who died of accident death and which are good and innocent egos will have no recollection of the accident and enter into a sleeping state with or without happy dreams until the time of their natural death. When they do dream, they move and live among their families, friends, and sins. Kemudian disebutkan bahwa mereka yang meninggal karena kecelakaan, dan sebetulnya orang yang meninggal tersebut adalah jiwa atau ego yang baik dan innocent. Mereka tidak akan mempunyai rekoleksi, tidak akan ingat kejadian kecelakaannya, dan mereka seolah-olah memasuki kondisi tidur
baik dengan maupun tanpa mimpi indah, sehingga waktunya itu mereka untuk meninggal secara wajar. Dan apabila mereka mimpi, mereka itu seolah-olah sedang berada di tengah-tengah keluarga maupun teman-temannya. Those who are sensual and selfish, on the other hand, suffer all the tortures of a horrible nightmare and will wander about and be drawn by mediums who open up opportunities for gratifying their desires. The extreme cases become pisachas, or virtual demons that incite living human beings to crimes. Kemudian disebutkan mereka yang selama hidupnya sangat mengutamakan sensualitas, pemuasan nafsu, dan selfish, congkak, mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa, seperti halnya mimpi buruk. Dan mereka akan berada di tengah-tengah dan tertarik oleh mereka yang disebut sebagai medium yang membuka kesempatan kepada mereka untuk memuaskan dahaga nafsunya. The extreme cases, kasus ekstrim adalah yang dinamakan pisachas, atau virtual demons, yang mengakibatkan orang-orang yang masih hidup itu melakukan tindakan kekerasan, tindakan kriminal. Kemudian mengenai bunuh diri, suicides, who try to escape their suffering only find themselves still alive and conscious without a physical body, regretting their actions and thus suffer with intensity. Yang melakukan bunuh diri, yang mencoba hengkang dari kenyataan hidup, dari penderitaannya, mereka akan menemukan dirinya masih hidup dan masih sadar, tapi tidak punya badan jasmani. Mereka akan menyesali tindakannya sehingga akibatnya dia harus menderita sangat luar biasa. Perihal bagaimana berkomunikasi dengan mereka yang sudah meninggal. Communication with the dead. As a general rule, communication with the dead is not possible due to the unconscious state of the ego in Kamaloka. Later, when the ego awakens in Devachan, the gap between Devachanic consciousness and normal consciousness prevents such contact. Sebagai aturan yang umum, komunikasi dengan mereka yang meninggal itu tidaklah dimungkinkan oleh karena kondisi unconscious, tidak sadar dari sang ego ketika berada di Kamaloka. Selanjutnya, ketika sang ego sudah terbangun di alam Devachan, jarak antara kesadaran Devachanic dan kesadaran normal akan menghalangi kontak ataupun komunikasi seperti itu. However, there are exceptions to this rule, such as the following. Namun, ada beberapa pengecualiannya sebagai berikut. A. When the person died prematurely, such as in accident, murder, or suicide, under these circumstances, while the after-death states are not all uniform, contact is possible in some cases. Dalam kasus di mana orang-orang meninggal secara prematur, seperti pada kecelakaan, pembunuhan, bunuh diri, dalam kondisi-kondisi demikian, di mana kondisi after death-nya itu tidak seragam, kontak masih dimungkinkan dalam kasus-kasus tertentu. When the consciousness of a living person is drawn to the consciousness of the person just died prior to its entry into the gestation period. Jadi kasus kedua di mana dimungkinkan komunikasi itu adalah ketika kesadaran orang yang masih hidup itu tertarik kepada kesadaran orang yang baru meninggal, persis sebelum dia memasuki periode gestation yang tadi kita sebutkan. Pengecualian yang ketiga, when a purified living person is able to elevate his or her consciousness to the Devachanic level and communicate with the ego in Devachan. Ini adalah kasus khusus di mana orang yang masih hidup yang telah menjalani pemurnian diri sanggup untuk mengangkat dirinya, kesadarannya dalam hal ini, hingga mencapai level Devachanic dan dia bisa berkomunikasi dengan ego yang ada di alam tersebut. Claim communication with the dead among spiritualists, with the exception of those few cases noted above, is actually communication with the astral selves or kamarupas of egos which has gone on to Devachan. Jadi, jikalau ada orang yang mengatakan dia bisa berkomunikasi dengan mereka yang sudah meninggal, itu
dengan pengecualian seperti yang kita sebutkan tadi, yang 3 tadi, itu sebenarnya adalah komunikasi dengan cangkal astral yang tadi telah kita bicarakan di depan, atau kamarupa, dari sang ego yang sudah sebenarnya masuk ke alam Dewa Chan. Selanjutnya adalah kita bicara tentang death experience. Ini adalah tulisan asli daripada Mahatma yang saya ambil dari mana ya? Theosophical Wiki kalau tidak salah. Nah, di sini ada beberapa petikan-petikan yang interesting yang perlu kita perhatikan. At the last moment, while the whole life is reflected in our memory and emerges from all the forgotten nooks and corners, pictures after pictures, one event after the other. Pada momen terakhir daripada seseorang yang hendak meninggal, maka keseluruhan kehidupannya akan terrefleksikan seperti pemutaran film di dalam memorinya, dan semuanya terlihat secara jelas satu demi satu. From the last pulsation, from and between the last throbbing of his heart and the moment when the last spark of animal heat leaves the body, the brain thinks and the ego lives over in those few brief seconds his whole life over again. Ini sama saja dengan poin pertama tadi, bahwa pada menjelang kematian, sang otak, di dalam otak akan muncul kembali semua ingatan-ingatannya itu. Speak in whispers, yeah. You who assist at the deathbed and find yourselves in the solemn presence of death, especially have you to keep quiet just after death and has laid her clammy hand upon the body. Speak in whispers, I say, lest you disturb in the quiet ripple of thought and hinder the busy work of the past casting its reflection upon the veil of the future. Mahatma Kutubi, Mahatma Letters number 93B. Ini adalah statement yang sangat penting untuk kita ingat apabila terutama kita yang berada dekat dengan orang yang kita cintai yang hendak menjalani proses kematian. Sangat penting untuk berbicara dalam whispers, jangan suara yang rendah, dengan berbisik-bisik, tidak menimbulkan keributan, apalagi menangis beronta-ronta. Itu adalah hal-hal yang sangat dilarang oleh Mahatma pada orang yang hendak meninggal, karena kita akan mengganggu the quiet ripple of thought, pemikirannya, dan akan mengganggu proses-proses berikutnya. Dan sekarang kita akan bicara tentang near death experience, atau yang sering disingkat NDE, kemati suri. In recent years, the testimony of hundreds of people who have experienced clinical death have been collected and published by medical researchers, the best known being Dr. Raymond Moody, the author of Life After Death, and Dr. Kubler-Ross, author on Death and Dying. Dalam beberapa tahun terakhir ini, testimoni daripada ratusan orang yang telah menjalani proses yang disebut sebagai clinical death telah dikoleksi dan dipublikasikan oleh beberapa penelitian medis. Yang terkenal adalah karangan dari Dr. Raymond Moody, yaitu Life After Death, dan Dr. Kubler-Ross, pengarang dari buku On Death and Dying. The experiences of these people who were revived and lived to tell what happened to them when they were dead, bearing a striking similarity to those described in theosophical literature. Pengalaman-pengalaman dari orang yang telah dihidupkan kembali itu, dan hidup untuk menceritakan apa yang terjadi kepada mereka ketika disebut dalam tanda petik meninggal, itu sangat memiliki kemiripan dengan apa yang telah dideskripsikan dalam literatur teosofi. For most, the first experience is the passing through a dark enclosure before their consciousness refocuses and they become aware of themselves in a hard to define spiritual body, from which they watch in a detached way their physical body being revived on the operating table or rescued from a wrecked car. Bagi kebanyakan orang, pengalaman pertamanya adalah seolah-olah sedang menyusuri lorong yang gelap sebelum kesadaran mereka fokus kembali dan mereka menjadi sadar atas dirinya di dalam kondisi yang susah didefinisikan, kondisi badan spiritualnya, di mana dari sana mereka melihat badan mereka itu, badan fisiknya, sedang dicoba untuk dihidupkan atau disembuhkan di meja operasi atau sedang diselamatkan dari mobil yang sudah ringsek. Many then find themselves in a world of light and freedom in which they meet a being of light, which epitomizes perfect understanding and perfect love.
Banyak di antara mereka yang menemukan dirinya dalam dunia penuh dengan cahaya dan kebebasan di mana mereka bertemu dengan being of light, makhluk-makhluk bercahaya yang merepresentasikan tentang perfect understanding, pemahaman secara sempurna, dan cinta kasih yang sempurna. Often they experience an incredibly vivid instant review or replay of their lives and understand that they must return to complete the unfinished business of this incarnation. Kadang mereka juga mengalami semacam pemandangan yang sangat jelas atau memutarbalikan daripada kehidupannya, dan mereka menjadi paham bahwa mereka harus kembali lagi karena ternyata ada masalah atau urusannya belum selesai yang harus mereka selesaikan dalam inkarnasinya sekarang ini. Many were reluctant to do so. It all testified that the experience completely changed their lives. They no longer had any fear of death and understood that from this time on, their mission was to cultivate love for others and to go on learning to the end of life. Banyak sekali mereka yang telah menjalani kehidupan mati suri atau proses near-death experience ini bertestimoni bahwa pengalaman yang mereka alami itu telah mengubah kehidupannya, sehingga mereka tidak lagi takut atas kematian dan memahami bahwa mulai dari sekarang misi mereka adalah untuk mengembangkan cinta kasih bagi semua orang dan untuk terus belajar hingga akhir kehidupan. Nah, itu adalah slide saya yang terakhir. Ini adalah bibliografi. Kalau brothers and sisters mau belajar lebih lanjut tentang kematian, ini ada beberapa buku. Sebagian bukunya saya punya soft copy-nya, sebagian tidak punya. Yang tidak punya biasanya yang ada di ini, di bawah ini. The Tibetan Book of Living and Dying dari versi agama Buddha Tibet. Dan ini dari Sadhguru, buku yang baru terbit beberapa bulan yang lalu dan sedang saya baca. Dan kalau brothers and sisters menjadi subscriber di Script, di situ sudah ada, bisa kita baca secara online. Kemudian ini appendix saya tidak akan bahas, yaitu mengenai astral soul, maya virupa, ini terlalu panjang dan kadang-kadang saya sendiri juga tidak begitu mengerti. Dan ini adalah slide terakhir saya akan stop share. Dan jikalau ada brothers and sisters yang mau menambahkan silakan, kalau bertanya mudah-mudahan saya bisa jawab, kalau tidak mungkin butuh bantuan dari yang lebih paham seperti sistem sel atau yang lain. Silakan, thank you. You may bisa bicara kalau perlu. Anything? Anyone want to comment? Brother Udayo, kenapa nggak dibacain tuh yang Asatoma Sadgamaya? Oke, mau dibacain ya? Bagus itu, bagus. Oke. Oke, ini adalah doa universal yang biasa kita bacakan. Kebetulan saya ikut kelas yoga dari Sadhguru. Ini adalah invocation yang mereka gunakan. Saya akan bacakan dari Sanskertanya ya. Asatoma Sadgamaya Dhammasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Shanti Shanti Shanti. Artinya adalah, bimbinglah saya dari unreal, maya. Bimbinglah saya dari maya menuju kepada sesuatu yang real, yang lebih nyata. Bimbinglah saya keluar dari kegelapan batin menuju kepada cahaya ilahi. Dan bimbinglah saya dari kematian menuju kepada keabadian. Itulah arti dari doa Asatoma Sadgamaya. Dan ini adalah, di bawah ini adalah artikel di mana saya ambil contents daripada presentasi pada siang hari ini. Terima kasih. Silakan. Ada yang mau jadi moderator untuk membimbing 3,5 jam lagi?
Silakan. Ada komentar dari Mas Arta nih. Kadang materi seperti ini sangat diperlukan. Ini sekarang yang dari Michelle. Sementara tentang kematian ini sepertinya banyak jebakan-jebakan Batman-nya. Terus komentar dari Terry ini. Thank you Udayo for the very comprehensive treatment on the subject on death in nutshell. Ini yang dari Artan. Michelle, makanya perlu pembahasan. Brother Udayo, boleh bertanya satu hal? Boleh, semoga saya bisa jawab. Tolong jelaskan secara singkat mengenai mati suri. Ini bukan yang near death experience, tapi mati suri. Karena mesti dibedakan antara near death experience dengan mati suri. Kalau near death experience, orangnya biasanya ada kejadian trauma, atau dalam tindakan seperti tadi di meja operasi, atau sedang ya hampir matilah, berusaha diselamatkan. Kalau mati suri itu berbeda, dianya belum tentu sakit, tapi kondisinya ya bisa macam-macam. Tolong beri penjelasan mengenai mati suri. Terima kasih. Ya, terima kasih Berwarna. Sebenarnya saya mau jujur bahwa ketika saya mencari-cari terjemahan dari near death experience itu, saya nggak ketemu apa bahasa Indonesianya. Saya coba-coba pakai Google kalau saya tidak salah waktu itu. Dia menjalankan pakai mati suri. So, unfortunately mungkin di dalam hal ini konteks pengertiannya berbeda. Kalau ada brothers and sisters lainnya yang bisa lebih menjawab, saya akan sangat bersenang hati kalau bisa membantu di sini. Atau mungkin dari Bro Arta yang punya konsep yang lebih jelas, karena sebagai tenaga medis mungkin lebih paham istilah-istilah lebih proper untuk seseorang yang meninggal di kondisinya gimana. I shall be thankful. Kalau dari segi medis, kalau orang itu dinyatakan meninggal, soalnya otaknya udah mati. Oke. Jadi dia ada dua kondisi. Yang pertama, bisa aja dia masih hidup dan masih terperangkap di dalam, tapi dia udah tidak respons. Itu kita bilang vegetative state. Biasanya itu otaknya sudah rusak, tapi fungsi dasarnya masih ada, seperti nafas itu masih ada, tapi kerusakannya sangat ekstensif. Jadi dia tidak akan bisa merasa dan tidak akan bisa berkomunikasi kayak keperangkat di dalam. Itu satu. Itu bisa saja sudah mati, badannya masih hidup, atau dia masih terperangkap dan badannya masih hidup. Tapi kalau benar-benar secara medis dinyatakan sudah mati atau meninggal, kita bilang brain death. Itu biasanya otak dan batang otaknya sudah mati. Dan memang kayak fungsi otonominya seperti refleks nafas dan jantungnya pasti akan berhenti. Itu biasanya ketahuan pada saat kita menyatakan dia sudah meninggal. Itu gampang sekali. Pada saat pemeriksaan, kita periksa matanya, disorot dengan sinar terang, itu pupilnya, anak matanya sudah melebar dan tidak ada reaksi. Nah, itu biasanya kita udah bilang brain death. Itu kalau dari segi medis. Kalau koma bisa bantu, Bro? Kalau koma itu jadi suatu kondisi medis di mana orangnya masih hidup dengan berbagai macam kondisi medis. Tapi dia sama sekali tidak sadar. Jadi tidak bisa komunikatif, dan kalau dirangsang kuat pun tidak ada respons. Jadi kita sebagai petugas medis itu ada satu unit indikator untuk menentukan derajat kesadaran orang itu, apakah dia full sadarnya, kita bilang kompos mentis. Lalu apa dia kayak setengah sadar lah, nggak kayak seperti somnolon, habis itu yang kayak seperti antara sadar nggak sadar, dan kemudian yang tadi koma. Nah, kalau koma itu bisa saja dia masih hidup, fungsi badannya masih oke, cuma ada macam-macam kondisi yang membuat dia tidak sadar, dan kalau dirangsang kuat tidak ada respons. Rangsang kuat biasanya kita beri rangsang sakit seperti cubit yang keras, atau kita mungkin ya macam-macam rangsangnya lah. Biasanya refleks paling pertama adalah refleks paling pertama itu dia akan menjauh atau yang mendekati di rangsang tersebut. Misalnya kalau tangannya dicubit keras sekali, yang biasanya orang akan menjerit, maka dia walaupun tidak ada respons bicara, tidak menjerit, tidak berteriak, tapi tangannya langsung refleks bergerak. Nah, tapi kalau pada orang koma mau diapain juga nggak ada respons. Walaupun kalau menurut penuturan dari ada
saudara saya yang sempat koma. Waktu itu dia baru selesai menjalani operasi pengangkatan tumor otak di Jepang. Dia cerita sama saya, dia selama koma itu dia sadar ada suara-suara, ada orang-orang, dan dia sadar orang itu ngomong apa saja di sebelah dia gitu. Tapi orang di luar mempersepsikan dia sama sekali nggak ada respons. Dia merasa kayak dia sadar sepenuhnya, dan dia terperangkap di badan yang nggak bisa komentar, nggak bisa respon, cuma bisa mendengar aja. Paling itu yang bisa share. Oke. Thank you. Thank you. Asyatoma satagamaya britiyorma amritam gamaya. Kurang satu, Pak. Ada pertanyaan lagi? Mau yang mungkin dari yang lain mau ada yang disampaikan atau menambahkan? Pak Rudi, ada Pak Rudi enggak ini? Ada tuh Pak Rudi di bawah. Pak Rudi, mau menyampaikan apa? Mau menambahkan apa? Saya rasa sudah cukup baik. Halo. Cukup. Pak Udayo ini ada dari inisial, mau dong teks Sanskritnya ya, itu. Oh iya, boleh. Mana ya? Aku harus cari. Biar disanggar bro, biar yang lain-lain dapat. Oke. You don't Bisa. know anyone. No. It is Indonesian language. Di-share ya, apa Pak Udayo? Iya, saya akan share di text box ya. Chat box. Oke. Sudah di-share. Oh. Dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, Mas Udayo. Iya, Bu. Oh ya, dari Bu Rini. Bu Rini. Aku. Iya. Begini Mas Udayo, barangkali ini beda. Apa peranan doa-doa kita, manusia yang masih hidup ini, untuk mereka yang sudah almarhum? Karena kalau umat muslim kan biasanya ada doa-doa, ada tahlil, barangkali ya. Apakah ada efek yang meningkatkan mereka ke arah dewacan atau ke alam yang lebih tinggi? Satu itu. Yang kedua, ada kebiasaan bahwa yang meninggal itu dalam 2 jam atau lebih itu sudah harus dikubur. Saya pernah mendengar dari Bu Andrini bahwa dari penelitian itu banyak mereka yang dikubur cepat itu bangkit gitu. Jadi itu berarti dikubur mati begitu. Bagaimana itu? Seharusnya berapa jam gitu. Makasih. Ya Bu Rini, kebetulan dalam teks yang saya baca itu mungkin saya belum komprehensif sekali ya, karena masih saya jujur katakan belum semua buku tentang death di dalam literatur teosofi itu yang sudah saya pelajari. Tetapi saya menjawab Ibu mungkin dari konteks, kebetulan saya orang Buddhis ya, orang Buddhis itu percaya bahwa selama belum terjadi pemisahan body principles yang tadi kita bicarakan itu, doa-doa yang kita lantunkan itu somehow more or less itu akan membawakan pengaruh ketenangan batin bagi sang jiwa yang baru mangkat. Ya, karena kalau mengenai jawaban yang kedua, kebetulan saya lagi baca buku yang tadi saya sebutkan tadi itu mengenai, bentar ya, saya Death and its Mystery, kalau tidak salah saya coba cari tahu. Di situ sangat ekstensif dijelaskan tentang kematian, tetapi
mohon maaf, ini bukan bukunya Teosofi, tetapi ini adalah bukunya dari Sadhguru Jagi Vasudev. Saya akan coba share screen. Di situ dijelaskan mengapa orang yang baru meninggal itu bisa tiba-tiba berdiri. Seperti zombie gitu. Ada dijelaskan seperti ini. Saya coba share screen. Sebentar. Bisa kelihatan nggak ya screen saya? Nah, ini buku yang tadi saya sebutkan tadi. Death and Insect Story. Di sini dijelaskan bagaimana apa itu setelah berapa jam, kebetulan orang India, kalau saya tidak salah di sini ada teman-teman dari etnis India, itu mereka itu setelah beberapa jam itu harus langsung dikuburkan. Jadi masing-masing paham spiritualitas itu berbeda-beda dalam hal ini. Tetapi kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Mahatma K.H. di dalam surat Letters from the Master Study, itu justru orang yang baru meninggal itu jangan kita apa-apain. Karena dalam proses pemisahan badan jasmani dan prinsipal lainnya itu masih terjadi. Sehingga kita disarankan untuk keep in silence, justru membiarkan beliau itu yang meninggal itu menjalani prosesnya secara alami. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab. Kalau ada senior lain yang lebih paham, silakan. Iya, terima kasih, terima kasih. Mungkin saya bisa memberikan masukan mengenai kejadian yang dikubur itu berdiri lagi. Jadi laporan seperti itu, Bu, sebenarnya banyak terjadi di akhir abad 18, awal abad 19. Jadi dulu itu karena teknologi dan pengertian medikal itu tidak seperti sekarang, dan karena ada kepercayaan sebaiknya dikubur secepatnya, jadi walaupun mereka menganggapnya sudah meninggal, tapi sebenarnya secara medik orang ini belum mati. Jadi tampaknya saja sudah mati, lalu dikuburlah. Maka banyak terdapat laporan di akhir abad 18, awal abad 19, di mana mereka itu waktu dikubur itu masih hidup. Jadi waktu dilakukan otopsi ulang atau apa, banyak waktu dibuka peti matinya kelihatan sekali di dalam tuh mereka meronta-ronta, jadi banyak bekas cakaran atau apa ditutup peti itu karena mereka berusaha untuk menggedor-gedor untuk keluar, tapi nggak mungkin karena dipaku. Maka dari situlah lahir desain peti mati yang ada bel, dan itu sempat populer di akhir abad 18 di awal abad 19 untuk memberitahu penguburnya jangan sampai salah. Itu sempat sampai George Washington, presiden pertama Amerika, memberikan wasiat seperti itu. Nanti kalau saya dikubur, bikin peti matinya yang ada belnya. Karena saat itu banyak sekali, kalau nggak salah 10-20% dari yang dikubur itu yang belum mati, tapi udah dikubur duluan. Nah, kalau dari pengalaman medik yang modern sekarang, bisa dibilang akurasinya cukup tinggi. Jadi kalau sudah dinyatakan brain dead, ya udah mustahil hidup lagi. Kecuali ya kadang-kadang bisa saja ada divine intervention, kita tidak pernah tahu itu. Mungkin itu yang saya bisa beri masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Barangkali saya bisa menambahkan sedikit, Bu Rini. Seringkali kepercayaan kita bahwa harus menguburkan dalam waktu yang amat singkat. Kepercayaan ini seringkali dibuat ketika lagi tengah wabah. Misalnya ketika lagi Black Death di Eropa, di mana orang harus segera dikuburkan. Padahal sebenarnya orangnya belum total mati. Seperti yang tadi tak sampaikan, memang orangnya belum benar-benar mati, belum brain death begitu. Jadi nggak heran kalau ternyata dia mungkin hanya berhenti sebentar begitu. Jantungnya berdetak, tapi ternyata dia begitu dikuburkan, walaupun jantungnya nggak total berhenti ya, dia ternyata bangun lagi. Itu memang sering terjadi, apalagi ketika kematian massal itu banyak terjadi. Jadi nggak bisa satu-satu dicek dengan teliti. Iya. Oh, oke. Ya, untungnya sekarang kalau mati itu harus ada surat dari dokter ya bahwa dia sudah mati begitu, untuk memperoleh surat kematian dari RT, RW dan kelurahan gitu.
Kalau di daerah-daerah itu bagaimana? Kadang-kadang mati jam 2 siang, jam 6 sore sudah harus dikubur gitu. Ya itulah. Syukur ada puskesmas, ada dokter dan sebagainya gitu. Jadi tahu kondisinya sebenarnya. Oke, terima kasih Mbak Michelle, terima kasih Mas Udaya. Ya, barangkali ini juga ya buat concern kita kalau di tengah wabah seringkali supaya menghindari wabah itu menyebar, makanya ketika meninggal harus cepat-cepat dikuburkan begitu. Kalau untuk yang bersangkutan kasihan memang. Iya. Terima kasih. Mohon izin, mungkin bisa sedikit menambahi. Iya. Ya, dari keyakinan kaum Muslim itu memang kalau orang meninggal sebaiknya jangan lebih dari 24 jam segera dikebumikan. Bahkan kemarin di tetangga saya itu ada yang meninggal jam 2, jam 7:30 malam ketika tempat penggalian makam sudah siap, ya langsung dikebumikan. Kecuali ada hal penting yang masih perlu ditunggu. Sebetulnya ini pertimbangan kesehatan. Ya. Pertimbangan kesehatan, apalagi kalau yang meninggal itu menderita sakit yang menular dan sebagainya. Maka sebetulnya kalau memang sudah nggak ada yang ditunggu lagi, ya lebih cepat lebih baik. Jadi sebetulnya ilmiahnya lebih mengarah pada pertimbangan kesehatan. Kemudian yang kedua, doa ya. Doa-doa yang dilantunkan oleh orang yang masih hidup, atau istilahnya ini penghiburan ya. Di Muslim juga ada, di Kristiani juga ada. Bagi yang masih hidup, ini memang menghibur, membantu suasana yang sedih dan sebagainya. Kalau ada orang yang berdoa itu menghibur orang yang ditinggalkan. Nah, bagi orang yang meninggal, kalau doa ini disampaikan dengan penuh tulus ikhlas, getaran ini akan juga membantu arwah yang sudah meninggal. Itu pemahamannya. Makanya tadi kalau orang yang baru saja meninggal itu diharapkan jangan menggetarkan perasaan-perasaan sedih yang berlebihan, menangis dan sebagainya, karena ini getaran perasaan atau jiwa manusia yang masih hidup ini bisa sampai ke orang yang sudah meninggal itu. Sehingga yang digetarkan itu sebaiknya hal yang baik seperti doa yang tulus dan ikhlas tadi. Ini bisa membantu yang sudah meninggal maupun yang ditinggalkan. Nah, kemudian dalam budaya spiritual Jawa, ya teosofi itu kan universal ya. Teosofi dalam arti kelembagaan itu The International Theosophy Society, atau kalau di Indonesia Perwatin, tetapi teosofi itu universal, seperti tadi disinggung Pak Toto lah. Oleh karena itu dalam budaya spiritual Jawa itu ada suatu laku mati sak jroning urip. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi selagi kita masih hidup ini, kita sudah meninggalkan kemelekatan duniawi. Ya, mati sak jroning urip. Yang mati itu keinginannya. Orangnya masih hidup, tapi yang mati itu keinginannya pada duniawi atau kemelekatan duniawi itu. Nah, ini mati sak jroning urip, sehingga ketika sampai titik mati yang sesungguhnya, dia energi kemelekatan duniawinya sudah minim, sudah nol. Nah, energi kemelekatan duniawi ini tidak akan hilang ketika orangnya sudah meninggal, ketika badan wadatnya sudah mati, sudah dikubur. Energi kemelekatan duniawi itu masih melekat pada arwahnya. Oleh karena itu, kalau seorang pemabuk meninggal, di mana energi kemelekatan duniawinya dalam bentuk mabuk itu masih kuat, wah ini sangat kasihan, sangat menderita dia di alam itu. Dia inginnya mabuk terus, tapi tidak pernah terwujud apa yang menjadi keinginannya, dan inilah yang dinamakan penderitaan atau neraka dalam bahasa agama. Jadi neraka atau penderitaan bagi orang yang meninggal ini, dia menghabiskan energi kemelekatan duniawi yang tidak hilang ketika orang itu mati. Nah, makanya tadi konsep tadi betul, mati sak jroning urip. Itu sudah meminimalisir energi kemelekatan duniawi. Sehingga ketika dia meninggal,
langsung mungkin masuk ke alam astral tingkatan yang 1 atau 2 atau langsung masuk surga. Jangankan masuk surga, wong konsep yang saja manunggaling kawula Gusti. Itu sudah di atas neraka, di atas surga, di atas rohaniah mungkin. Itu suatu kesadaran yang bisa dibangun dan sebaiknya dibangun oleh manusia yang sudah sadar akan tujuan hidup ini. Dan kalau di teosofi itu adalah pemurnian personalitas, pemurnian jiwa atau self culture. Saya kira itu sedikit masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ini sudah kurang berapa menit nih? Kurang 9 menit lagi ya. Mau ada pertanyaan lagi? Pak Tungki, itu mic-nya dinyalakan dulu. Mic-nya belum dibuka, Pak Tungki. Nggak bisa bicara, mic-nya belum dibuka. Nah, ya, ya sudah. Ini mic ya? Ya, sudah. Ya. Ya. Saya nggak tahu. Ini. Nggak, lagi menimbrung mengenai yang dikatakan oleh Pak Heri tadi ya. Atau Pak siapa yang terakhir? Pak Heri. Pak Heri. Iya. Ya, benar Pak Heri. Saya kira itu saya justru mau tanya karena yang dikiaskan ini semua kayaknya sulit sekali ya untuk mati itu ya gitu. Apakah nggak karena itu yang meninggal masih sangat terikat oleh kebiasaan dan pikiran lamanya. Dan itu masuk dewacan, itu berarti masih rupa dhatu ya, masih alam rupa dhatu berarti. Apakah demikian pertanyaannya? Ada makanya yang terakhir nih saya yang terbanyak, makanya saya tunggu sampai terakhir. Tadi kebetulan ada yang mengatakan, dan misalnya seseorang juga tidak terikat oleh pikirannya, apa langsung naik ke arupa dhatu atau harus masuk ke dewacan dulu baru ke atasnya gitu. Ini pertanyaannya. Gimana kira-kira? Karena yang disebutkan tadi adalah mula-mula bagi orang-orang yang terbatas pada dewacan yang masih rupa dhatu, masih artinya itu masih personality, jadi masih mental konkret ya. Tapi dia kalau naik ke kalau saya itu meninggal mental konkret kan masuk ke mental yang arupa dhatu gitu. Apakah kita tidak pernah mengalami masuk ke arupa dhatu inkarnasi lagi begitu? Pertanyaannya gimana? Pertanyaan kelas mungkin ada yang mau menjawab? Saya bantu ya. Mungkin saya bantu ya. Tunggu sebentar, biarkan Brother Udayo menjawab. Brother Udayo mau menjawab tuh. Sebetulnya aku nggak menjawab, Sister. Mau melemparkan pada forum sebenarnya. Oh, dilemparkan ke forum. Pak Heri tadi ya yang mau bantu menjawab. Pak Heri sudah pernah mati soalnya. Iya. Enggak. Esensi hidup itu kan kesadaran. Tuhan itu kan yang maha sadar. Semua makhluk alam semesta ini kan percikan yang maha sadar. Jadi punya kesadaran. Nah, kesadaran manusia ini pada umumnya pada kesadaran jiwa. Kesadaran yang memfungsikan pikiran dan perasaan untuk mempersepsi hidup, baik dalam arti sosial maupun spiritual. Nah, dalam mempersepsi hidup dalam arti spiritual itu tadi saya berangkat dari sebetulnya di teosofi itu pemurnian jiwa, pemurnian personalitas, budaya abadi. Tadi saya kalau versi Jawa tadi mati sakjroning urip. Lah yang mati itu keinginan duniawinya, kemelekatan duniawinya. Kalau energi kemelekatan duniawi, keinginan nafsu dan sebagainya itu bisa kita minimalisir. Ini akan terjadi peningkatan energi kesadaran. Nah, energi kesadaran semakin rohaniah, semakin tinggi. Karena esensinya kan kesadaran. Nah, kalau kesadaran atau sikap mental rohaniah atau kesadaran ini sudah kita bangun oleh manusia sewaktu masih hidup, maka ketika mati bangun di alam mana dia ditentukan oleh tingkat evolusi kesadarannya yang dibangun di waktu dia masih hidup. Melalui mati sakjroning urip atau
self culture atau pemurnian personalitas tadi. Jadi tingkat evolusi kesadaran yang kita bangun sewaktu kita masih hidup dan sudah sadar akan hakikat tujuan hidup ini akan menentukan di alam yang mana kita nanti tersadar setelah mati. Bisa langsung masuk surga, bisa. Lawang konsepnya saja manunggaling kawula Gusti, jangankan surga. Ya bahkan alam arupa datu saya kira bisa. Itu yang saya pernah tukar pikiran dengan teman-teman yang ya sama-sama. Ada pandangan yang berbeda. Menurut ajaran teosofi, ketika kita meninggal, kembali lagi tadi kepada apa yang sudah disampaikan oleh Brother Udayo, semua manusia akan melewati gestation period. Ya. Jiwanya akan melalui gestation period. Nah, waktu itu bisa amat sangat singkat atau bisa juga amat sangat panjang. Kalau memang yang tadi sudah Pak Heri katakan, perlahan-lahan kita membuang kemelekatan itu, kita tetap akan melewati fase-fase itu. Tapi karena memang sudah amat sangat minim atau barangkali sudah tidak ada lagi, maka dia akan melewati cepat sekali. Dia akan melewati cepat sekali. Jadi tetap dia akan melewati arupa datu juga akan melewati gitu Pak. Menjawab Pak Tungki, akan melewati arupa datu, dia akan tetap melewati juga. Tapi apakah lama atau enggaknya amat sangat tergantung dari kehidupan sebelumnya. Arupa datu mana bisa dilewati. Jadi kalau segitu masuk ke naik sampai ke anupada sampai rupa dia akan melewati rupa datu dan dia akan sampai pada arupa datu begitu. Tetap harus melewati arupa datu, nggak bisa langsung lompat begitu, tapi tergantung bagaimana kehidupan sebelumnya. Jadi tergantung kemelekatan kita terhadap unsur-unsur rupa datu ini, begitulah sebenarnya. Betul Pak, tepat sekali Pak. Ya, jadi manusia sebagai mikrosistem ini kan satu dengan alam semesta sebagai makrosistem menurut teosofi. Atom-atom yang menyusun badan-badan manusia itu sama dengan atom-atom yang menyusun alam semesta ini. Sehingga ketika kita sudah sadar akan hakikat tujuan hidup, cepat atau lambat kita itu pasti mati dan kita sadar perlunya pemurnian jiwa, pemurnian personalitas, atau self culture atau mati saat jroning urip itu tadi, maka energi kemelekatan yang rendah-rendah ini sebetulnya sudah kita minimalisir, kita tinggalkan oleh kesadaran kita. Sehingga ketika kita benar-benar mati tadi, alam-alam yang lebih rendah itu sudah kita lewati, tidak kita sadari, kita langsung terbangun di alam mana yang sesuai dengan tingkat evolusi kesadaran yang sudah kita bangun sewaktu kita masih hidup. Jadi langsung ke rupa datu ya bisa langsung, tidak melewati alam-alam astral yang 7 lapisan itu. Maaf Pak Heri. Astral itu semua di dalam alam rupa datu. Bukan. Termasuk hidup. Maaf, kalau menurut literatur teosofi ya, menurut literatur teosofi, dia tetap harus melewati alam emosi. Pasalnya sebentar atau lama. Dan kalau memang kemelekatan untuk emosi desire-nya itu udah minim sekali, seringkali dia juga nggak sadar, dia lewat dengan enak sekali. Tapi tetap harus mengalami terurai, karena ini semua merupakan proses alam. Badan astralnya pun harus terurai begitu. Badan emosinya, the desire body atau kama rupanya harus terurai. Demikian juga rupa datunya harus terurai. Nggak bisa langsung dia lompat begitu tiba-tiba terurai semua, nggak bisa. Walaupun mungkin prosesnya amat sangat cepat. Begitu ya. Kalau menurut literatur. Ya, jadi bisa setengah detik atau bertahun-tahun ya. Itu tergantung dari kesadaran masing-masing. Bahasanya seperti itulah. Jadi nanti langsung tersadar. Alam-alam itu mungkin dilewati tidak disadari. Tidak ada langsung, ada waktunya tetap. Never mind. Go ahead. Tergantung manusianya. Pak Heri tergantung manusianya. Pak Heri mau tanya. Saya ikut Pak Heri langsung surga. Dapat bidadari 73. Oke. Aduh. Pak Heri mau tanya. Ya. Bagaimana dengan alam pencucian? Kan harus melewati itu dulu.
Alam Nah, pencucian. makanya kalau sudah sadar ya dicuci dulu selagi masih hidup ini, Bu. Kan itu Dicuci ada dulu proses, selagi. ada waktu. Dan Bahasa melalui agama itu kan, lah ya. Kalau Pak Indra teosofi beda dari kan, 72. Pak Heri, ya, Dapat ya. izin bertanya juga ke Pak Heri. Pak Heri itu literatur dari mana, Pak Heri? Dan apakah teman-teman yang apa ya? Saya ini nampaknya lebih dari Gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh ya. Ya, teosofi itu sendiri kan gaduh-gaduh, kan universal teosofi. Jadi teosofi dalam arti filsafat hendaknya dibedakan dengan dalam arti kelembagaan. Makanya tadi disinggung Pak Toto tadi, tapi teosofi dalam arti filosofi itu tetap memberi kebebasan berpenalaran secara bertanggung jawab, tidak dogmatis. Itu teosofi mengatakan demikian. Tadi saya foto. Pak Heri. Ya. Penyataan kita, saya sepakat dengan Pak Heri bahwa penyataan kita harus kita pertanggungjawabkan. Begitu. Kalau saya pribadi percaya pada modelnya Mbak Michelle, begitu, bahwa ada fase-fase yang harus dilalui karena proses menurun sendiri itu harus dilalui juga kan. Badan-badan itu penting Pak Heri. Jadi artinya itu pasti ada proses lah. Ada proses bagaimana meskipun sangat cepat tidak bisa langsung melompat begitu. Nah, cerita yang ditulis di teosofi itu mungkin dimunculkan dari para master itu adalah dari semacam testimoni begitu. Yang saya ingin tanya, Pak Heri itu menyimpulkannya dari mana? Hidup sakjroning mati itu tetap Pak Heri mati sakjroning urip. Ya, mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip. Sudah saya paham, Pak Heri. Dan tidak bisa saya komparasikan dengan teosofi begitu. Gitu Pak Heri. Enggak ya. Cerita di mati sakjroning urip itu konsep Jawa. Kemudian terus kita coba linkkan dengan bagaimana proses kematian di teosofi. Ya lucu banget menurut saya gitu Pak Heri. Beda. Nggih. Matur nuwun, ngapunten Pak Heri nggih. Oh, enggak, sebentar Pak. Kayaknya kalau boleh saya punya komentar di situ, kalau orang bisa mati waktu masih hidup, kayaknya proses mati itu gampang ya, dilalui aja seperti kita masuk di supermarket harus cuci tangan ya cuci tangan, tapi it's no problem, cuci tangan tidak ada harus. Jadi proses yang itu kan dengan sendirinya gitu, tapi itu tidak mudah ya, mati sakjroning orang itu mungkin 1 dari 1 juta belum tentu terjadi pada orang. Ini kan itu mudah diangan-angan, mudah diceritakan, tapi kejadiannya tidak mudah. Itu betul-betul have no desire gitu. Itu ada latihannya. Sembari boleh bertanya, kira-kira kalau kita mau tidur apa bisa kematian ini dilatih gitu, seperti kita mati naik ke atas gitu, seperti yang disebutkan oleh Pak Udoyo ya Pak siapa? Ya tadi Pak Udayo. Kami punya narasumber. Sorry? Pak Udayo, jangan Udo. Ya. Kalau Udo itu telanjang Udo. Tadi, apakah ini bisa dilatih dengan kita tidur itu kita betul-betul naik ke sana mati gitu juga dan kembali lagi pada saat pagi hari gitu. Ataukah ini tidak bisa dilatih gitu? Ini pertanyaannya juga yang terakhir mungkin tidak tahu ada yang lain. Kayaknya, bisa Pak. Maaf bisa, ini Pak. Bisa, waktunya tinggal sudah kelewat 5 menit. Cuman ini ada satu tadi Parwati mungkin disambung sama Parwati sekali lagi satu aja lagi ya. Habis itu silakan. Ini yang jawab siapa ya? Yang jawab Pak Udayo dulu kalau misalnya Pak Udayo. Ya, mengenai pertanyaan Pak Murti tadi, kembali lagi saya bicara dari konteks non-theosophical sebenarnya Pak. Ada teman kita nih, Sister Michelle, Brother Yudi. Kemarin saya ikutin dia punya Instagram Live, ternyata mereka dari sisi Tibetan Buddhism itu ada meditasi khusus untuk
semacam welcoming death gitu loh. Jadi untuk teosofi, I don't know apakah ada nggak praktek seperti itu. Tetapi in spirituality itu banyak sekali Pak Murti. Dan salah satunya in Tibetan Buddhism itu ada praktek untuk itu, meditasi, in welcoming death. Kira-kira seperti itu Pak jawaban saya. Iya. Boleh saya tambahkan sedikit barangkali tentang yang Tibetan ini. Konsepnya juga ketika kita mengatakan ya, kita ingin menguraikan kemelekatan desire kita itu nggak terlalu mudah secara praktek. Karena semuanya menyangkut 5 elemen. Ya kalau di Tibetan juga kita tetap mengenal 5 elemen dasar. Itu karakteristiknya. Jadi kemelekatannya jenis apa. Jadi itu bukan semudah seperti yang benar, seperti yang tadi kayak Pak Tungki katakan. Memang kalau memang kita anggap begitu mudahnya, seolah-olah menjadi angan-angan. Ketika kita mempraktekannya sulit sekali. Ini adalah merupakan bukannya hanya cerita saya saja ya, bukan hanya praktek saya pribadi, tapi adalah merupakan para orang-orang yang mempraktekkan Tibetan Buddhis itu mereka lebih terarah untuk mengurai kelima elemen ini. Benar seperti yang Brother Hudayo katakan, ada semacam praktek-praktek yang dilakukan dan lewat retret berkepanjangan itu. Ya mungkin untuk Pak Tunggi itu bisa dilatih Pak ketika kita sudah sadar hakikat tujuan hidup dan sadar bahwa nanti akan mati, maka energi kemelekatan duniawi itu kita maksimalkan untuk kita minimalisir. Kan Sang Buddha sendiri menyatakan tinggalkan kemelekatan duniawi. Ya energi kemelekatan ini kalau masih kuat, ketika kita mati, badan wadaknya dikubur, energi itu dibawa mati, masih hidup. Padahal alamnya sudah lain dan sebagainya. Nah inilah yang tadi disinggung Bu Rini ya, api pencucian berupa penderitaan karena energi kemelekatan yang harus dihabiskan terlebih dahulu sebelum melangkah terus ke alam-alam yang lebih tinggi. Lah meminimalisir energi kemelekatan ini dalam konsep budaya spiritual Jawa dinamakan mati sakjroning urip. Di teosofi juga sebetulnya sama. Ini yama niyama. Coba dibaca, dibuka teori yama niyama itu kan intinya kemelekatan, meminimalisir, meninggalkan kemelekatan duniawi. Itu. Jadi kalau di teosofi ini pemurnian personalitas atau pemurnian jiwa atau self culture. Self culture dalam rangka supaya terjadi self transformation from lower consciousness to high consciousness atau dari kesadaran pribadi rendah menuju kesadaran pribadi luhur. Ini terjadi self transformation energi dan kesadaran yang mestinya kita bangun sewaktu kita masih hidup, sehingga energi rohaniah itu semakin lama semakin meningkat, semakin dalam. Ketika kita nanti waktunya habis jedet, kita langsung itu yang rendah-rendah kita lewati saja tanpa sadar, nanti langsung tersadar di alam yang sesuai sejauh mana kesadaranmu kamu bangun sewaktu masih hidup di dunia ini. Itu Pak Heri. Pak Heri tadi nyinggung yama niyama. Yama itu moralitas. Jadi Asanga Yoga itu 8. Yama niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dhyana, dharana, samadhi. Panjang itu, nggak gampang. Betul. Makanya dimensi kesejatian itu kan dimensi moral spiritual dan mental spiritual. Kalau kita ingin masuk dimensi mental spiritual atau kasunyatan, maka moral spiritualnya harus diberesi dulu. Nah, kalau moral spiritual sudah beres, maka kita dimensi mental spiritual atau kasunyatan itu akan terbuka. Nah, itu. Nah, kalau dalam bahasa teknik yoga itu tadi, ya itu tadi 8 tingkatan teknik yoga. Kita memasuki kesadaran yang lebih tinggi. Apa? Ya, yama niyama. Terus apalagi saya nggak hafal. Yang saya hafali mulai dari konsentrasi itu, dhyana, dharana atau dhyana ya, dharana. Konsentrasi, kontemplasi, meditasi, samadhi. Nah, sebelum itu kan ada persiapan. Yama, niyama, dan
lima tingkatan yang di bawah, Yama, Niyama, terus saya kurang apa yang 3, tapi itu persiapan sebelum melangkah kepada meditasi, konsentrasi, kontemplasi, meditasi, samadhi. Ya itu dalam bahasa sebetulnya seperti itu. Nah ini atau dalam tradisional Jawa dikatakan mati sakjroning urip. Dimensi moral spiritual itu beres dulu, nanti akan terbuka dimensi mental spiritual. Nah mental spiritual itu kasunyatan. Oh jebulane ini, nanti ketemunya hanya satu kata, AO tok. Seperti membuka tabir atau misteri. Oh gitu. Itu aja. Ini soal kesadaran. Buku, Pak. Hai? Pak Heri bikin buku. Waktunya sudah mau selesai. Ini Ya. kasihan Bu Terima Parwatri, kasih. ada satu pertanyaan untuk Bu Parwatri aja ya. Silakan Bu Parwatri. Terima kasih Pak Indra, Pak Murti. Bu Parwatri. Silakan mic-nya dibuka, bisa bertanya. Bu Parwatri. Mereka nggak tahu mic-nya mesti dibuka gimana itu. Tolong disampaikan, kasihan. Bu Parwatri, sebelah kiri bawah itu ada logo speaker, itu tolong diklik Bu Parwatri yang di silang merah itu. Logo lonjong-lonjong itu loh Bu Parwatri. Kecil bawah kiri. Itu diklik yang Kalau di merah. iPad saya sebelah atas justru. Nah, sudah Bu Parwatri Ya, bisa. sudah. Oh ya. Terima Silakan. kasih. Ya, begini. Pada waktu seseorang akan meninggal dunia, katanya ini seperti melihat film kehidupannya. Ya. Jadi dia membutuhkan ketenangan. Padahal familinya teriak-teriak, nangis-nangis bukan main. Nah itu katanya ada yang sampai hidup kembali. Itu sebetulnya memang kalau memang ya, saya mau tanya itu memang ada film kehidupannya yang bisa dilihat, lalu ya sebetulnya kalau memang begitu sebaiknya pada waktu seseorang akan meninggal atau waktu sekarat itu keluarga jangan sampai menangisnya, teriak-teriak, ya, itu mestinya sangat mengganggu. Ya, itu pertama yang saya tanyakan. Dan sehubungan dengan mati suri tadi, kemungkinan ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arta juga, jantungnya sudah berhenti, tapi otaknya masih jalan. Lalu maka dari itu kalau di rumah sakit sebelum, mungkin itu yang disebut mati kaitannya dengan mati suri itu yang bagaimana belum nggak tahu benar ya. Lalu kalau rumah sakit itu kalau belum 2 jam belum boleh dibawa pulang. Kemungkinan karena bisa hidup kembali itu lagi, otaknya kerja lagi. Nah malah kalau di Buddhis itu seperti kakak saya tempo hari itu 8 jam baru boleh dibawa pulang. Mohon yang lebih tahu silakan, mohon pencerahan. Terima kasih. Betul itu Ibu Parwatri, mengenai 8 jam waktu ibunda saya meninggal juga kami mendiamkannya selama 8 jam sambil dibacakan mantra. Itu dari tradisi Buddhis memang begitu. Lalu yang lihat film tadi bagaimana Pak? Itu betul Pak, Bu. Seperti yang dikatakan dalam Mahamantra memang begitu. Jadi menjelang, mungkin Bu Parwatri tadi jawabnya agak menjelang 3/4 sudah lewat. Jadi ada dijelaskan oleh Mahatma Kutumi bahwa memang ada semacam maaf saya tadi terlambat
terlambat itu membukanya lab kembali, saya belum bisa benar, jadi nggak dengar. Jadi memang ya ada betul. film. Betul Bu, ada dijelaskan tadi. Itu ya. Ya. Mungkin itu aja, Sister Yohana. Ya. Ya sudah, ini karena waktu sudah selesai, kita sudahi dulu. Apa mau nanti kembali lagi jam 3 persis dengan Bro Bimo Briliantara. Oh ya, jam 3 ya. Oke. Terima kasih. Mau tetap di stay di sini juga boleh. Ini saat tetap saya buka kurang 15 menit. Oke. Amin. Ya, terima kasih.